Assalamualaikum teman-teman semua. Baiklah, kembali lagi bersama Nizar Channel. Baiklah, perkenalkan nama saya Nizar Valsi Astaro. Di sini saya akan menjelaskan untuk cara pembuatan flowchart dengan menggunakan Microsoft Visio 2010. Yang pertama-tama, apakah itu flowchart? Flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan berhubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Kemudian, kegunaannya yang pertama yaitu digunakan dalam memetakan proses existing, aktual, dan membandingkannya dengan suatu standar yang baik. Untuk kegunaan kedua yaitu untuk memetakan aktivitas mana saja peluang yang dapat kita kurangi atau kita eliminasi. Nah, ini merupakan simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama yaitu ada simbol flow direction symbol. Di sini yaitu flow direction symbol digunakan untuk hubungan antara simbol-simbol satu dengan simbol yang lainnya, atau biasa dituliskan dengan connecting line. Kemudian yang kedua ada terminator simbol, yaitu ini merupakan simbol untuk memulai membuat flowchart, atau bisa disebut dengan start atau diletakkan di stop. Kemudian ada connector simbol, simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar halaman yang sama. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol-simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses. Ada prosensi simbol. Nah, ini prosensi simbol ini simbol yang paling penting karena di sini suatu proses dari suatu sistem akan dibuat. Tentu proses simbol ini selalu ada dalam tiap flowchart. Ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer, dan simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada, simbol input dan output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung pada yang lain. Kemudian ada simbol manual output, simbol untuk masukkan data, simbol preparation, simbol production line process, simbol display, simbol disk online storage, simbol magnetic tape unit, simbol punch part, dan simbol dokumen. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat flowchart untuk cara membuat suatu karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada start, identifikasi masalah, dan seterusnya. Baiklah, daripada kita bingung bagaimana cara membuatnya, kita langsung saja ke software Visionya. Oke, kita sudah masuk di Microsoft Visio 2010. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu Basic Flowchart, Cross Functional Flowchart, Organization Chart, dan Detailed Work Diagram. Di sini saya menggunakan Basic Flowchart karena akan lebih mudah untuk membuat suatu flowchart dari program ini. Sudah create. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa steps untuk membuat sebuah flowchart. Tentunya di sini ada proses, subproses, dokumen, decision, start atau end, kemudian data, database, external data, custom 2, custom 4, custom 3, on-page reference, dan on-page reference. Nah, di sini yang pertama tentu kita akan membuat start, kemudian proses, kita taruh beberapa proses, dan di sini kita akan membuat dengan decision sesuai dengan flowchart yang tadi kita buat. Nah, di sini tentu kita tadi tidak cukup apabila kita untuk menambah halaman selanjutnya. Tentu kita akan mendapatkan on-page reference, yaitu untuk menyambungkan sebelah flowchart satu dengan flowchart selanjutnya. Ada 2. Kemudian di sini kita taruh proses. Kemudian ada proses kembali, dan ada end. Nah, apabila flowchart ini sudah kita susun seperti ini, kita tinggal mengetikkan sebuah apa saja yang ada di sini diperlukan dalam proses ini. Yang pertama yaitu misalkan start, di sini stop atau end, sama saja ya. Baiklah, di sini untuk dalam proses penyambungan ini, di sini kita cukup tuliskan huruf A, dan di sini harus sama dengan huruf A, agar di sini menandakan agar bahwa flowchart ini saling berhubungan. Kita kecilkan lagi. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara flowchart atau shape satu dengan shape yang lainnya dengan menggunakan tool connector, yaitu dengan start kita ini
masing-masing kita hubungkan. Nah, pada decision ini kita bisa membuat antara konektor ya atau tidak, karena di sini merupakan penentuan proses itu apakah berjalan atau tidak. Apabila dia tidak berjalan, maka akan kita kembalikan ke proses sebelumnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan menuliskan di sini, yaitu dengan tool text. Kita tambahkan di sini misalkan tidak, dan di sini ya apabila proses tersebut berjalan. Apabila tidak berjalan, kan akan kembali ke proses sebelumnya. Kita rapikan. Nah, kemudian kita akan hubungkan konektor-konektor yang lain. Seperti ini. Nah, lanjutkan lagi. Oke, di sini akan kita tuliskan beberapa proses yang seperti tadi. Nah, kita telah selesai untuk membuat proses seperti tadi. Di sini kita telah menentukan yaitu start. Kemudian ada identifikasi dan perubahan masalah, penentuan judul, kemudian studi literaturnya, menyusun konsep alat yang akan dibuat, perancangan mekanik dan elektrik, pembuatan program, pengujian alat. Kemudian saat pengujian alat itu super sistem bekerja dengan baik. Apabila tidak, yaitu akan kembali ke perancangan mekaniknya bagaimana, elektriknya bagaimana, ataukah ke pembuatan programnya bagaimana. Kemudian apabila sistem sudah bekerja dengan baik, maka akan berjalan ke proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pengambilan data, kemudian menganalisa data tersebut dan melakukan penyimpulan pada hasil pengujian, dan laporan akan dibuat. Dan seperti itulah proses dalam membuat karya ilmiah. Oke, mungkin itu saja langkah-langkah untuk membuat flowchart dengan menggunakan Microsoft Office Visio 2010. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.